Assalamualaikum sahabat tani semua. Saya mau memberikan info nih. Susah ya nyari Posca dan SP36. Adapun harganya mahal ya. Tapi sekarang sudah ada Posca dan SP36, harganya cuma Rp100.000 per satu bal, isi 50 kg. Ingat, Posca dan SP36 cuman Rp100.000 per 50 kg. Murah banget. Mau tahu seperti apa? Kita akan lihat. Oke. Sebagai petani tentu saja kita membutuhkan pupuk-pupuk tersebut ya, sejenis pupuk-pupuk NPK. Tetapi dengan kelangkaan pupuk sekarang ditambah dengan mahalnya produk-produk pupuk di luaran subsidi, maka kita akan selalu mencari pupuk apa sih yang paling termurah. Tentu saja bila di pasaran kita disuguhkan pupuk-pupuk yang murah, apalagi dengan merek-merek yang seperti SP36 atau dengan Posca ya, dari merek dagang yang sudah tidak lagi asing bagi kita, kandungan-kandungan NPK dari pupuk Posca tersebut, maka kita akan merasa tergiur dengan apa yang disuguhkan dari produk-produk murah tersebut. Jadi kita akan review sedikit ya, atau mengulas, atau kita akan bahas seperti apakah Posca dan SP36 yang harganya cuman Rp100.000 per satu bal isi 50 kg. Apakah sesuai dengan yang kita harapkan? Oke, pertama-tama kita akan membahas pupuk NPK Posca ya, pupuk subsidi dari pemerintah yang sudah terbiasa para petani pakai. Pupuk Posca ini mengandung unsur N, nitrogen sebesar 15%, PaO5-nya atau fosfat sebesar 10%, kalium sebesar 12%, dan S, sulfurnya itu 10%. Jadi pupuk NPK ini sudah jelas kandungan-kandungannya, sudah tertera di dalam kemasan. Dan kandungan yang ada di NPK Posca ini jelas sangat dibutuhkan oleh tanaman kita, baik dalam bentuk aplikasi pupuk dasar atau aplikasi pupuk susulan. Sementara kandungan CaCO-nya biasanya kita sudah didapatkan dari saat pengolahan lahan, yaitu pemakaian kapur dolomit. Lalu apa yang akan terjadi jika kita terkecoh dengan merek Posca ya? Merek Posca ini kemasannya hampir mirip dengan Posca, tapi dia ada tulisan Posca ya. Tapi di sini kita akan bahas apa sih yang menjadi perbedaan dari keduanya ini, sedangkan kemasannya itu mirip-mirip. Dan yang akan saya bedah adalah agar kita tidak terkecoh dengan kemasan-kemasan tersebut. Mari kita mulai ulas apa kandungan yang ada di kemasan bermerek Posca ini. Jadi mungkin ada satu pertanyaan, kenapa saya harus membahas ini. Jadi begini, saya mendapat info dari salah satu teman saya petani ya, katanya ada pupuk murah merek Posca dan SP36, harganya itu cuman Rp100.000 per karung. Nah, di situ juga dia bilang di dalam kemasan tersebut ada tulisan bahwasanya si Posca tersebut mengandung unsur urea dan KCl. Nah, dia bilang pokoknya ini komplit dah, katanya gitu kan. Ini udah komplit katanya, kita itu nggak perlu lagi mikirin beli KCl atau urea, itu semuanya udah berada di sana. Dan harganya pun murah, cuman Rp100.000 per karung. Disitulah saya penasaran, apa iya di zaman seperti sekarang ini ya, pupuk non subsidi bisa semurah itu? Nah, makanya saya mencoba cek dan
Dan ternyata si teman saya ini ternyata dia itu gagal paham. Nah, kenapa saya harus membahas ini? Saya tidak mau banyak orang yang nantinya gagal paham, yang tadinya mau beli pupuk NPK Ponska untuk memupuk tanamannya, nggak taunya dia membeli kemasan pupuk yang akan kita bahas ini. Jadi kan sayang nanti tanaman kita akan tidak menjadi maksimal. Seperti apa sih kemasannya dan ada unsur apa aja yang terkandung di dalamnya? Kita simak ya bersama-sama. Jadi unsur dari kandungan Ponska yang dimaksud dari teman saya ini adalah hanya ada CaO 47%, CaCO 80% ya, Al2O3 20% dan kadar air 27%. Begitupun dengan SP36 itu kandungannya sama ya. Kandungannya sama seperti yang tulisan Ponska ini. Jadi sudah jelas ya perbedaannya itu. Si Ponska yang dimaksud kawan saya itu ternyata bukan Ponska yang sudah biasa kita pergunakan, karena ini jelas bukan NPK, ini hanya pembedah tanah. Dan bagaimana tanaman kita akan bagus sementara misalkan tanaman kita membutuhkan nitrogen, membutuhkan fosfat, membutuhkan kalium, membutuhkan sulfur, sementara kita memakai merek dagang Ponska ini yang pada unsur-unsurnya itu tidak ada unsur NPK-nya. Jadi untuk itu kita jangan sampai salah ya dalam membeli pupuk. Hati-hati, kita harus selalu baca di dalam kemasan kandungan apa, jangan sampai kita terpikat dengan harga atau terkecoh dengan tulisan-tulisan tersebut. Jadi kalau kita mau membahas masalah Ponska ini, sebetulnya ini tidak ada unsur penipuan ya, karena di dalam kemasan tersebut sudah jelas ditulis, di dalam kemasan sudah jelas dituliskan super pembenah tanah ya, super pembenah tanah untuk pertanian dan perkebunan, dan mereknya itu adalah Elfohara. Nah, barulah dia di tengahnya ada tulisan Ponska-nya. Padahal kalau kita jeli, di atas tulisan Ponska yang berwarna merah tersebut ada tulisan berwarna hitam di atas tulisan Ponska tersebut yang bunyinya sebagai berikut: aplikasi dapat dicampur dengan Ponska, urea, dan KCl. Jadi yang dimaksud dari tulisan Ponska, urea, dan KCl tersebut, produk yang ada di dalam ini dapat dicampur dengan Ponska, urea, dan KCl. Jadi bukan berarti ada unsur Ponska, urea, dan KCl di dalamnya. Jadi disitulah kita jangan sampai gagal paham. Untuk kandungan SP36 juga ya, sama seperti yang bermerek Ponska tadi, tidak ada bedanya. Jadi ini sama-sama untuk pembedah tanah. Jadi yang harga 100.000 itu semuanya adalah pembedah tanah. Nah, itulah penampakan dari Ponska dan SP36 yang harga 100.000 itu. Jadi ingat, kita jangan sampai tertipu dengan merek yang tertera begitu besar. Bagi awam itu akan dianggap bahwasanya itu adalah Ponska ya, atau SP36. Padahal setelah kita lihat, ternyata itu hanya permainan kata-kata dari penjual ya, atau dari pabrik tersebut agar produknya itu bisa cepat laku ya. Seperti yang tadi kita ulas, bahwasanya isinya hanya seperti kandungan yang selalu kita tahu ada di kapur dolomit. Jadi ingat, jangan salah beli
Jangan sampai tanaman kita jadi rusak gara-gara kita menganggapnya bahwa itu adalah pupuk NPK yang padahal itu sama sekali bukan NPK. Jadi hati-hati buat sahabat tani semua untuk memilih produk-produk pupuk ya. Jadi tetap harus waspada dengan produk-produk, kita baca apa aja yang ada di dalam kandungannya seperti yang sudah kita ulas tadi agar kita tidak menjadi rugi di dalam bertani. Oke. Cukup sekian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.